Yogyakarta 2006 terjadi pada tanggal 27 Mei 2006, sekitar pukul 5:53 waktu Indonesia Barat. Pusat gempa berada di daratan di selatan Yogyakarta, dan pada video menyebutkan sesar opaklah sebagai sesar aktif yang kemungkinan menjadi sumber gempa ini. Sebaran kerusakan sangat luas, terutama di Kabupaten Bantul dan Klaten. Ribuan orang tewas, puluhan ribu luka, ratusan ribu mengungsi, dan kerugian material mencapai puluhan triliun rupiah. Sesar opak sendiri merupakan sesar aktif struktural yang membenteng di wilayah Yogyakarta. Dan di lokasi sesar opak Bukit Meger terdapat jejak fisik dari patahan tersebut sebagai pengingat aktivitas sesar. Adapun potensi bahayanya yaitu pergerakan sesar, guncangan atau getaran tanah yang menimbulkan perpecahan tanah. Adapun pencairan tanah di daerah dengan pasir jenuh air, gempa besar dapat menyebabkan tanah menjadi lunak seperti cair. Adapun retakan tanah, permukaan tanah bisa retak, pecah atau menjadi deformasi. Berikutnya, potensi bahayanya yaitu longsor, pergerakan massa. Lereng atau daerah miring dapat mengalami longsor akibat getaran gempa, pencairan, atau aliran lumpur. Dalam tanah berpasir yang sangat jenuh, bagian tanah bisa mengeluarkan air dan partikel halus membentuk aliran lumpur ringan. Adapun resiko bahayanya, resiko ini muncul ketika potensi bahaya terjadi di tempat dengan kerentanan tinggi dan kurangnya mitigasi. Contohnya, konstruksi bangunan yang tidak tahan gempa, bangunan rumah tradisional, atau bangunan tanpa standar tahan gempa. Jarak ke pusat gempa itu sangat dekat dengan sesar opak tersebut. Daerah dengan tanah lunak ini sangat gampang atau sangat rentan dengan getaran. Kemudian kepadatan penduduk juga sangat berisiko. Dengan wilayah padat, itu bisa menyebabkan banyaknya korban dengan kerusakan yang sangat besar. Kurangnya kesiapsiagaan ini juga memicu resiko. Tidak adanya edukasi masyarakat dan kesiapan edukasi kurang. Resiko ini sangat meningkat. Akses keterbatasan ke layanan darurat juga sangat susah jika tidak ada jaringan komunikasi. Dampak yang terjadi pada gempa Jogja 2006 ini banyak memakan korban, dengan kasus lebih dari 5.700 orang tewas, luka-luka, cedera, trauma psikolog, kerusakan bangunan, rumah-rumah rusak berat dan roboh, gedung-gedung publik, sekolah, rumah sakit, jembatan, dan jalan mengalami retak, kerusakan struktural. Bangunan cagar budaya juga mengalami kerusakan, kehilangan tempat tinggal atau pengungsian. Banyak orang kehilangan rumah dan menjadi pengungsi sementara. Kerugian ekonomi, gangguan pada usaha lokal, pemulihan memakan biaya dan waktu yang lama. Gangguan layanan dasar seperti listrik, air bersih, komunikasi, jalan, akses transportasi yang terganggu. Fasilitas kesehatan dan layanan publik lainnya juga tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Dampak lingkungannya ini adanya perubahan topografi lokal. Longsor dan erupsi menyebabkan kerusakan tanah, pencemaran air atau saluran karena kerusakan pada pipa. Dampak sosialnya ini trauma pada korban dan masyarakat tentunya. Perubahan pola kehidupan pada pendidikan, aktivitas ekonomi, kehidupan sehari-hari. Pada video Japan's Earthquake Resilience Explained, Jepang mempunyai persiapan menghadapi gempa untuk potensi, resiko, dan dampaknya kurang lebih sama pada gempa umumnya, memakan korban jiwa, gangguan ekonomi, trauma, dan lain-lain. Pada video dengan judul Disaster
Resilience Made in Japan membahas bagaimana Jepang membangun ketahanan terhadap bencana dari sisi infrastruktur, kesiapan masyarakat, mitigasi, dan adaptasi. Jepang berada pada zona tektonik aktif yang sering mengalami gempa. Adapun perbedaan model pencegahan dampak bencana di Jepang itu memiliki bangunan tahan gempa, ada sistem peringatan dini, latihan evaluasi. Sedangkan di Indonesia hanya ada BNPB dan BPBD, edukasi sekolah, dan mempersiapkan relawan-relawan. Mungkin itu saja. Sekian dari saya, Nurul Istiqomah, dengan NIM 14235461.